Sejak Trump dilantik sebagai Presiden Amerika untuk periode kedua pada 21 Januari tahun 2025 yang lalu, dunia menyaksikan sebuah strategi yang jarang digunakan secara konsisten oleh pemimpin modern. Ancaman tarif, tekanan ekonomi, negosiasi di bawah ketidakpastian. Bagi sebagian analis, ini bukan sekadar kebijakan ini adalah madman strategi, dan dunia kini sedang memainkannya. Breaking news kembali datang dari Washington. Setelah Supreme Court membatalkan tarif yang ditetapkan sebelumnya, Trump kembali membuat gebrakan dengan meluncurkan penyelidikan perdagangan baru terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Langkah ini membuka kemungkinan diberlakukannya tarif baru terhadap lebih dari 15 negara. Bagi banyak pengamat, ini bukan sekadar kebijakan perdagangan biasa. Ini adalah bagian dari pola yang telah menjadi ciri khas kebijakan Donald Trump. Ancaman tarif diumumkan secara tiba-tiba, negosiasi dilakukan di bawah tekanan waktu, dan dunia dipaksa bereaksi terhadap ketidakpastian yang sengaja diciptakan. Pertanyaannya, apakah ini hanya kebijakan ekonomi, atau ada strategi politik yang lebih besar di baliknya? Untuk memahami itu, kita perlu melihat sebuah konsep klasik dalam hubungan internasional, madman strategy. Selama lebih dari 7 dekade setelah Perang Dunia Kedua, sistem perdagangan global dibangun di atas satu asumsi sederhana. Negara-negara besar akan bertindak secara rasional. Mereka akan memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Mereka akan menjaga stabilitas sistem yang mereka bangun sendiri. Karena stabilitas adalah fondasi perdagangan. Perusahaan membutuhkan kepastian. Investor membutuhkan prediktabilitas. Dan negara membutuhkan aturan yang jelas. Namun asumsi tersebut kini sedang diuji. Dalam era Trump, tarif tidak lagi sekadar instrumen ekonomi. Tarif berubah menjadi alat tekanan politik. Ancaman kebijakan tidak selalu dimaksudkan untuk dilaksanakan sepenuhnya. Seringkali, ancaman itu cukup untuk memaksa negara lain bereaksi lebih dulu. Dan disinilah konsep madman strategy mulai terlihat. Konsep ini pertama kali dikenal luas pada masa Presiden Richard Nixon. Logikanya sederhana, tetapi sangat radikal. Jika lawan percaya bahwa seorang pemimpin cukup tidak terduga, bahkan mungkin cukup gila, maka mereka akan lebih berhati-hati dalam menantangnya. Ketidakpastian menjadi alat kekuasaan. Jika lawan tidak tahu sejauh mana Anda bersedia melangkah, mereka akan cenderung mengambil langkah mundur. Madman theory pada dasarnya adalah strategi psikologis. Ia tidak selalu bergantung pada kekuatan militer atau ekonomi. Ia bergantung pada persepsi, dan dalam politik internasional, persepsi seringkali sama kuatnya dengan kekuatan nyata. Ilmuwan politik James McGregor Burns membedakan dua tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah transformasional. Pemimpin transformasional mencoba membangun visi bersama dan norma jangka panjang. Yang kedua adalah transaksional. Dalam model ini, politik dipandang sebagai pertukaran kepentingan. Trump hampir menjadi contoh textbook dari model kedua. Dalam pendekatan ini, aliansi adalah aset tawar. Tarif adalah alat negosiasi. Bahkan keamanan kolektif bisa menjadi bagian dari transaksi. Pendekatan ini sangat selaras dengan latar belakang Trump di dunia real estate. Dalam bisnis properti bernilai miliaran dolar, negosiasi keras adalah norma. Kesepakatan sering dimulai dengan tuntutan ekstrem, ancaman keluar dari perjanjian, dan tekanan waktu. Ketika logika ini dibawa ke geopolitik, dunia berubah menjadi meja negosiasi raksasa. Dalam diplomasi tradisional, stabilitas adalah aset. Negara besar berusaha menunjukkan konsistensi agar sekutu dan lawan dapat memprediksi perilaku mereka. Trump justru membalik logika itu. Ketidakpastian dijadikan instrumen. Tarif diumumkan secara tiba-tiba. Posisi negosiasi berubah cepat. Negara lain dipaksa mengambil keputusan tanpa kepastian apakah ancaman tersebut akan benar-benar dijalankan. Penelitian ilmuwan politik Roseanne McManus menunjukkan bahwa reputasi sebagai pemimpin yang tidak terduga dapat meningkatkan efektivitas tekanan internasional. Namun hanya jika lawan percaya bahwa pemimpin tersebut benar-benar bersedia menanggung risiko besar. Dalam kasus Trump, persepsi itu cukup kuat. Ia berulang kali menunjukkan kesediaan mengambil langkah yang dianggap terlalu berisiko oleh banyak politisi. Namun di balik strategi ini terdapat logika politik yang jauh lebih sederhana. Waktu. Presiden memiliki masa jabatan terbatas. Banyak dampak ekonomi dari kebijakan perdagangan agresif baru terasa setelah beberapa kuartal atau bahkan beberapa tahun. Ini menciptakan asimetri penting. Jika keuntungan politik domestik muncul segera, misalnya narasi bahwa seorang presiden berhasil memaksa dunia menghormati Amerika sementara biaya ekonomi baru muncul belakangan, maka kebijakan agresif tetap rasional secara politik. Reputasi internasional bisa diperlakukan sebagai biaya yang dapat ditanggung.
sebagian besar pemimpin politik bersifat risk-averse. Prospek Tilly dari Daniel Kahneman dan Amos Tversky menunjukkan bahwa manusia lebih sensitif terhadap kerugian dibandingkan keuntungan. Dalam politik internasional, ini berarti pemimpin sering berpikir seperti ini. Jika mereka melawan tekanan Amerika dan ekonomi domestik terguncang, mereka akan disalahkan oleh pemilih. Sebaliknya, jika mereka memberi konsesi terbatas untuk menjaga stabilitas, mereka dapat mengklaim telah melindungi ekonomi nasional. Pilihan yang tampak rasional secara domestik sering berarti mengalah dalam negosiasi internasional. Madman strategi bekerja justru karena dinamika psikologis ini, namun strategi berbasis tekanan memiliki batas. Ketidakpastian yang terlalu sering digunakan dapat merusak kredibilitas jangka panjang. Sekutu mulai meragukan komitmen, mitra dagang mulai mencari alternatif. Yang kedua, tekanan perdagangan jarang menghentikan perdagangan global. Ia hanya memindahkannya. Rantai pasok tidak berhenti. Ia berpindah, perdagangan tidak hilang. Ia dialihkan. Banyak penelitian dari International Monetary Fund menunjukkan bahwa konflik perdagangan lebih sering menghasilkan realokasi perdagangan global, bukan kehancuran perdagangan itu sendiri. Madman strategi sangat kuat pada fase shock, tetapi jauh lebih lemah pada fase adaptation. Pertanyaan paling penting bukan apakah dunia menyukai strategi Trump. Pertanyaannya adalah, apa respon rasional terhadap strategi tersebut? Respon efektif harus memahami satu fakta sederhana. Madman strategi bekerja melalui ketakutan dan fragmentasi. Jika negara bereaksi panik dan bertindak sendiri-sendiri, strategi tersebut berhasil. Namun jika mereka merespons secara tenang dan terkoordinasi, daya paksa strategi itu menurun drastis. Ada beberapa prinsip rasional. Pertama, jangan memberi kemenangan psikologis. Kedua, tarif simetris agar biaya kebijakan juga dirasakan domestik Amerika. Ketiga, diversifikasi pasar perdagangan. Keempat, mengurangi ketergantungan sistem pembayaran tunggal. Kelima, memperkuat kerjasama regional. Dan yang terakhir, mengurangi ketergantungan struktural yang berlebihan pada satu pusat kekuatan. Trump tidak menciptakan Madman Theory, namun ia mungkin adalah pemimpin modern yang paling konsisten menggunakannya dalam perdagangan global. Ia memadukan tiga hal sekaligus: gaya negosiasi bisnis berisiko tinggi, kepemimpinan transaksional, dan penggunaan ketidakpastian sebagai instrumen kekuasaan. Strategi ini sangat efektif terhadap lawan yang panik, namun jauh lebih lemah terhadap lawan yang memahami permainan, memiliki waktu untuk beradaptasi, dan mampu berkoordinasi secara strategis. Dalam politik internasional, kekuatan tidak selalu dimiliki oleh pihak yang paling keras menekan. Seringkali ia dimiliki oleh pihak yang paling sabar membangun alternatif.